Tapi data yang saya baca itu di media sosial itu, Dr. Mesa, beredar uang nih, uang 527 triliun, Dr. Mesa. Berarti ini ya 527 triliun di tahun 2023 saja beredar uang gitu ya, di platform online shop gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagi saya, uangnya beredar banyak ini, apakah saya cuma sebagai penonton? Banyak sebetulnya peluang yang untuk kita untuk bisa juga mendapat kalau sekarang mendapat uang ya, mendapat uang dari media sosial ini. Ya banyak ya teman-teman yang sudah lebih duluan itu, kalau saya kan baru ini. Kalau teman-teman yang lebih duluan itu ada yang selebgram, ada yang ini yang sudah jadi brand ambassador gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sobat-sobat sehat dimanapun kalian berada. Bertemu dengan kami di podcast Diagnosa, Dialog Inovasi Kesehatan, yang Anda bisa akses dan nonton di kanal YouTube transehat.id. Pada kesempatan ini, saya Dr. Mahesa Pradipa ditemani oleh seorang dokter yang juga aktif di sosial media di beberapa platform. Saya perkenalkan Dr. Nirwan Satria, spesialis anestesi. Assalamualaikum Dr. Nirwan. Waalaikumsalam Dr. Mesa. Sehat Dr. Nirwan? Alhamdulillah sehat. Baik Dr. Nirwan, kita pada kesempatan ini ingin bincang-bincang santai saja terkait dengan perkembangan-perkembangan yang ada saat ini di dunia kedokteran. Kita tahu saat ini sosial media itu sudah sangat-sangat digandrungi oleh banyak pihak. Tidak hanya oleh anak muda, bahkan berbagai usia dan berbagai profesi menggandrungi sosial media. Nah, menurut Dr. Nirwan sendiri, kalau ada dokter yang beraktivitas di sosial media, menurut Dr. Nirwan itu bagaimana? Apakah memang dokter itu ada batasan untuk beraktivitas di luar profesi dokternya? Sosial media itu sekarang sudah menjadi bagian kehidupan ya, bagian kehidupan keseharian kita. Nah, baik dokter, tidak dokter, semua orang sekarang sosial media sudah menjadi bagian hidupnya. Di sosial media ini semua hal bisa ada gitu ya. Mulai dari hal ilmu pengetahuan, kemudian masalah hiburan, masalah bisnis, semuanya ada di sosial media. Nah, jadi suatu keharusan ini kita harus juga harus belajar bisa memanfaatkan sosial media dengan positif gitu ya. Apalagi sebagai seorang dokter, jangan sampai nanti dokter tidak tahu ya bagaimana mengikuti perkembangan sosial media. Nah, kalau tadi Dr. Mesa menanyakan bagaimana ini sebagai dokter menyikapi sosial media. Nah, saya sebagai dokter itu sosial media itu sama saja kehidupan kita sehari gitu ya. Kita sebagai dokter yang punya profesi mempunyai etika-etika, norma-norma atau aturan yang mesti kita ikuti. Jangan sampai nanti kita di sosial media berbeda dalam kehidupan kita sehari gitu ya. Nah, tetap ada etika-etika. Kalau pada segi hukum kita kenal juga tuh undang-undang ITE gitu ya. Nah, jangan sampai nanti kita juga terjebak oleh undang-undang ITE. Nah, jadi bagi saya sosial media itu merupakan suatu bagian dari kehidupan ya, bagian kehidupan yang mesti kita ikuti. Demikian Dr. Mesa. Ya, menarik ya. Berarti artinya dokter bisa aja menggandrungi aktivitas di sosial media ya. Mungkin juga karena untuk menghilangkan stres pekerjaan, profesinya, dia meluangkan waktu sejenak untuk buka sosial media. Ya benar. Karena kan kalau kita sebagai dokter yang rutinitas ada pekerjaan itu untuk kalau istilahnya kan healing ya. Untuk ini harus cari waktu yang khusus, mencari waktu yang khusus. Tapi dengan era digital ini, dengan era sosial media ini, kita tidak mesti nunggu waktu yang khusus, kemudian tempat yang khusus. Tidak. Bagi saya sendiri juga, sosial media itu adalah tempat bagi saya
suatu bagian juga tempat apa ya, menghealing ya, dalam menambah apa rutinitas saya dalam ke profesi saya bisa relax dengan mengumpulkannya di media sosial. Nah, walaupun saya belum ini ada mungkin toko-toko yang lebih apa ya, yang di sosial media lebih, kalau sekarang tuh selebgram gitu ya, atau seleb di dunia Twitter atau di Facebook, saya mungkin belum sebanyak mereka followernya ya. Tapi bagi saya sosial media itu suatu wadah juga, apalagi saya sebagai dokter anestesi itu tingkat stres saya tinggi gitu ya. Nah, begitu saya butuh tempat ini healing, saya tinggal buka handphone saya, milik saya bisa healing di sana. Banyak hal yang bisa saya lakukan di media sosial. Ini kan Dr. Nesa. Nah, menarik Dr. Nirwan. Jadi kita nggak bisa membatasi dokter boleh beraktivitas sosial media atau enggak. Bahkan mungkin platform sosial medianya pun nggak boleh dibatasin, ya kan? Nah, mungkin ada catatan Dr. Nirwan terkait dengan ada nggak sih batasan etikanya dokter untuk berperilaku di sosial media supaya nggak masuk ke pelanggaran etika profesi? Ya, tetap saja ya, bagi saya itu begitu kita sudah menjadi dokter, melekat di diri kita itu apapun orang nanya ini dokter gitu ya. Nah, dokter itu sebuah profesi luhur menurut saya, sebuah profesi luhur yang mesti kita jaga keluhurannya. Nah, jadi baik di kehidupan keseharian kita, kalau itu dokter tuh, nah orang langsung ucap, masa dokter gitu ya. Nah, begitu juga di media sosial. Jadi etika di media sosial menurut saya tidak jauh berbeda dengan etika kita di kehidupan sehari gitu, Jadi tidak ada apa ya, karena media sosial itu kalau bahasa ini itu dunia maya gitu ya. Bagi saya sama aja dengan dunia nyata saja gitu. Jadi tinggal kalau masalah etika profesi itu dokter, saya yakin bahwa setiap dokter sudah memahami, sudah paham betul apa etika-etika yang mesti menjaga norma-normanya sebagai dokter. Ini kan Dr. Nesa. Jadi sebenarnya nggak ada beda antara sosial media sama dunia nyata. Seorang dokter kalau dia beraktivitas sebagai dokternya itu tetap harus menaati etika kedokteran, gitu ya. Nah, sekarang yang menarik nih Dr. Nirwan, di sosial media itu sekarang banyak aktivitas, tidak hanya aktivitas untuk pertemanan saja, upload aktivitas. Sekarang udah mulai banyak gandrung nih, aktivitas sosial media itu adalah aktivitas berdagang ya, menjual sesuatu atau menawarkan sesuatu, baik itu barang maupun jasa. Bahkan sekarang kita kemarin diramein soal sebuah platform sosial media terpaksa ditutup karena ada aktivitas dagang ya. Nah, dalam aktivitas dagang kita tahu ada yang disebut dengan reseller lah, atau dia sebagai penjual langsung, afiliasi lah, dan segala macam. Orang kadang-kadang bingung nih apa ini istilah-istilah itu. Nah, bisa dijelasin nggak oleh Dr. Nirwan, boleh nggak sih dokter melakukan aktivitas di luar aktivitas profesi atau aktivitas pribadi masuk ke aktivitas dagang di dalam sosial media? Jadi itu yang saya katakan tadi Dr. Mesa, di media sosial itu banyak sekali gitu ya, banyak sekali yang bisa dilakukan. Banyak sekali yang bisa dilakukan, mulai dari kita cuma ikut-ikut aja nih, nonton-nonton dia scroll-scroll. Saya punya akun Facebook, scroll. Saya punya akun Twitter, scroll. Saya punya Instagram, scroll. Terus batas itu ada. Sudah mulai ada ini dikit. Saya butuh untuk relax ini, nonton. Banyak lagi gitu ya. Nah, yang lebih susah juga, sekarang banyak platform kan, banyak platform yang sudah khusus untuk menjadi media edukasi. Banyak itu ternyata. Ada juga platform yang menjadikan fasilitas untuk televisi kan banyak. Nah, dari sekian yang banyak itu, ada yang menarik nih sebetulnya. Ini lagi rame-ramenya ya, lagi rame-ramenya sebuah aplikasi di media sosial yang di stop ini karena banyak yang teriak ya. Begitu saya lihat juga ini menarik juga gitu ya. Ya nggak usah kita lihat TikTok gitu ya, TikTok Shop gitu ya.
banyak itu ini saya juga ini kenapa dulu saya nggak install TikTok tuh gitu Mesa, karena lebih pikiran saya TikTok itu cuma joget-joget atau apa. Ternyata kesininya saya banyak ternyata di situ di aplikasi itu informasi. Ternyata juga apa ya, interaksi bisnis juga di sana. Nah begitu ini saya termasuk ini juga ya, suka hal yang baru dan sepelajari itu ya, sepelajari mungkin bisa inilah Dr. Mesa atau salah data saya, tapi data yang saya baca itu di media sosial itu Dr. Mesa beredar uang nih, uang 527 triliun Dr. Mesa. 527 triliun di tahun 2023 saja beredar uang di situ ya, di platform online shop gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya bagi saya, uangnya beredar banyak ini, apakah saya cuma sebagai penonton atau ada hal yang bisa kita ikut nyicip nih sebagai apa gitu? Karena di kehidupan sehari juga ini kan banyak aktivitas semacam dokter gini. Nah yang tidak boleh itu adalah yang Dr. Mesa udah katakan tadi, dokter baik, pegang baik. Yang tidak boleh itu adalah memperdagangkan profesi kita Dr. Mesa. Makanya itu di etik kita dokter ada. Dokter tidak boleh mengiklankan apa, dokter tidak boleh ini, macam ada etikanya. Nah, dari 527 triliun itu, kita mau apa ini? Apa kita cuma sekedar ngabis-ngabisin kuota nih di media sosial? Apa scroll-scroll, atau apa? Atau kita mau wah saya kayaknya ada peluang-peluang nggak? Nah, itu dilihat. Nah, kalau ada peluang-peluang itu, yang harus diingat juga, itu banyak hal yang berbeda sebetulnya. Tetap kita lah menjaga diri kita sebagai dokter gitu ya, menjaga diri kita sebagai dokter. Nah banyak, kalau saya orangnya suka yang baru dan begitu saya pelajari, ternyata banyak sebetulnya peluang-peluang yang untuk kita untuk bisa juga mendapat apa ya, kalau sekarang mendapat cuan ya, mendapat cuan dari media sosial ini. Ya banyak ya teman-teman yang sudah lebih duluan itu, kalau saya kan baru ini. Kalau teman-teman yang lebih duluan itu ada yang selebgram, ada yang ini yang sudah menjadi brand ambassador, gitu ya. Itu mungkin lebih ini ya. Tapi kalau kita tidak brand ambassador yang follower kita sedikit, itu ternyata bisa juga Dr. Mesa kita mendapat ini ya, recehan-recehannya lah, paling tidak gitu ya. Kalau tidak kita mencicipi lah untuk ngopi, untuk apa macam dari uang yang gitu Dr. Mesa. Ya, cuma nanti pertanyaan banyak orang, apa nggak cukup uang jasa medik dari rumah sakit sampai BPJS sampai harus masuk lagi ke sosial media, ya kan? Jadi sekarang kita tinggal menetapkan ini kita nih. Saya sebagai dokter apa nih? Kalau ya tetaplah profesi dokter ya. Ini kan tadi itu adalah media sosial sebagai tambahan gitu ya. Tambahan. Ya kalau itu menjadi lebih ini tidak mungkin, bisa jadi mungkin itu bisa lebih banyak untuk Mesa. Dengan macetnya sekarang jasa medis di beberapa kondisi ini kan. Apa ini yang susah ini jasa medis, ternyata ada peluang untuk mencari uang di ini lain gitu ya. Dan profesi tetap menjalankan kewajiban profesi, tapi uangnya bisa didapat dari sumber yang lain. Itu salah satu ini juga Dr. Mesa. Yang penting etikanya dijaga gitu. Bahkan mungkin bisa jadi kalau dokter sudah dapat penghasilan juga tambahan dari sosial media, kita bisa mengurangi perilaku menyimpang dokter yang minta-minta sama perusahaan farmasi itu. Iya. Jadi gini teman saya sendiri pribadi ya, baru belajar belum sampai 3 bulan lah, baru aja ya. Dan itu saya sudah inilah ya, untuk ngopi-ngopi ada hal untuk saya. Sebentar, produk apa nih yang Dokter Nirwan? Saya sebagai ini aja. Ada produk kesehatan nggak? Tidak. Saya membatasi diri saya untuk ini di online shop itu. Saya batasi, saya tidak akan bermain di produk-produk kesehatan. Karena kalau saya bermain di produk-produk kesehatan itu akan ada konflik of interest. Kenapa? Orang-orang yang melihat saya, kalau saya sudah bicara ini, nanti, ini karena Dokter Nirwan. Padahal itu saya tidak punya ini ya, tidak ada hubungan dengan ini saya punya. Nah makanya begitu saya sudah ini di media sosial, saya tidak bisa melepasi diri saya sebagai dokter. Walaupun saya disclaimer bahwa
apa yang saya ini tidak hubungannya dengan profesi saya sebagai dokter gitu ya. Nah makanya untuk menjaga itu saya membatasi diri, apalagi ya kalau sekarang gitu pemirsa, kalau kita lihat di online shop itu apapun platformnya itu yang kayak kacang goreng itu adalah produk skincare. Itu kalau mau kecantikan, kalau mau itu wah itu menggiurkan gitu ya. Bisa batasi diri saya tidak akan masuk ke itu. Kenapa? Pertama, saya tidak mempunyai potensi di bidang ilmu kecantikan ya. Yang kedua itu nanti kalau saya juga ikut terlibat di situ itu lebih rawan, pelanggaran etika. Lebih rawan itu saya mengini diri saya sendiri gitu ya, bahwa nanti saya akan bisa bermasalah dengan etika saya gitu ya. Terus apalagi herbal ya, herbal juga banyak itu ternyata di bahkan obat-obat yang belum teruji secara ilmiah. Itu banyak sekali beredar ya. Dan itu di online shop itu salah satu produk yang kayak ini laris banget gitu ya, laris banget dan menggiurkan. Karena mungkin ada masyarakat yang nggak paham juga tentang apa itu produk skincare yang aman, ya kan? Sudah dapat izin, kemudian ada produk herbalnya juga sudah lolos uji klinis dan lain-lain. Itu banyak masyarakat nggak paham itu tuh, Dokter Nirwan. Tapi sorry sih, mungkin salah satu produk yang dijual oleh Dokter Nirwan ini lagi dipakai-pakai ini. Iya, saya kan orangnya ini ya. Kalau dilihat di ini saya di media sosial saya kan aneh-aneh tuh orang. Waktu saya mulai ini Dokter Mesa, banyak teman-teman sejawat saya, teman-teman saya itu menghubungi saya, ini punya di hack nggak gitu? Karena aneh aja ya. Ini Dokter Nirwan yang biasanya men-tweet atau posting itu masalah politik lah, masalah organisasi profesi lah, masalah ini. Ini tiba-tiba jualan produk. Gitu ya. Ini kan dulu ada masanya tuh Mesa. Kalau umpamanya suatu akun udah di ini masalah jualan dulu handphone gitu ya. Itu wah ini kayaknya di hack. Tapi ini dipastikan tidak di hack. Dipastikan tidak di hack. Karena jadi saya yang muncul itu benar-benar Dokter Nirwan. Nah saya pilih gitu, bahwa ya kalau saya sendiri kan penyuka akik gitu ya, biasa penyuka akik, baik ini sekarang saya bikinlah umpamanya liontin atau apa ya, lihat aja di akun saya itu. Tapi bukan liontin untuk kesehatan, bukan. Karena kan banyak juga tuh liontin untuk kesehatan. Saya pastikan tidak. Saya mau ini liontin macam itu mau keindahan batunya. Keindahan batunya baik dari segi warna batunya, baik dari apa yang kalau di dunia akik itu kan ada para kolektor batu itu memang mencari produk batu akik tertentu gitu ya, dan itu saya ini. Jadi nggak ada hubungan. Nah, dan nggak ada hubungan dengan spiritual. Tidak ada hubungan dengan spiritual. Hodam segala macam. Tidak ada. Itu mungkin Dokter Hesa yang lebih ahli daripada saya kayaknya. Oke, nah menarik betul ya. Jadi boleh aja, tapi perlu ada batasan. Nah ini masalahnya teman-teman dokter ini atau mungkin tenaga kesehatan yang lainnya itu kan minim juga pengetahuan tentang apa sih batasan untuk berjualan di sosial media. Nah, ada tips atau kiat-kiat atau bahkan mungkin ada pelatihan khusus nggak untuk itu? Kalau kalangan dokter sendiri ada nggak? Jadi gini Dokter Mesa, untuk media sosial itu sudah pernah ada dari MKEK ya, ada dari MKEK mengeluarkan panduan bagi dokter untuk bermedia sosial, ada panduannya. Dan kalau masalah etika itu seperti yang saya katakan tidak ada berbeda nyata dengan kehidupan kita sehari. Kalau kita hidup sehari kan dari aneh juga kan, saya dokter anestesi, terus tiba-tiba saya jualan produk skincare gitu, aneh orang itu di kehidupan sehari. Nah begitu juga di media sosial gitu ya. Sekarang itu ada komunitas kita Dokter Mesa, komunitas dokter-dokter yang tertarik di digital ini, itu namanya digital dokter komunitas itu ya. Saya mengajak sejawat rekan-rekan kalau berminat yuk bergabung kita ya di komunitas ini, komunitas digital dokter. Itu di sana kita berbagi informasi, sharing pengalaman. Nah kalau saya kan masih baru ini Dokter Mesa. Kemarin itu kan ada PBID membuat program, saya ikut, ternyata saya mendapat ilmunya, makanya sekarang orang jadi heran aja ya Dokter Nirwan kok bisa membuat konten gitu ya. Rata-rata satu konten edukasi tiap hari saya buat itu Dokter Mesa. Saya posting di akun saya baik kesehatan ya.
khusus anestesi. Khusus anestesi. Khusus anestesi. Karena saya dokter anestesi, saya buat konten bagaimana bikin konten mengedukasi tentang anestesi ya. Jadi kadang-kadang saya bisa buat satu hari satu video. Dulu saya ini orang hebat banget bikin video ya. Tapi begitu saya ikut pelatihan di komunitas digital dokter ini, saya pede tuh. Jadi saya ternyata nggak susah tuh bikin konten kita, nggak susah. Saya bisa. Nah di situ juga begitu sudah ini, ternyata banyak lagi tantangan-tantangan di dunia digital itu yang saya katakan tadi. Ternyata ada, kita mulai tahu itu. Ternyata di dunia digital ini dengan ada duit 527 triliun. Itu bukan angka, bukan uang yang sedikit itu ya. Tak banyak gitu di sana. Di sana kita belajar bagaimana, saya juga baru tahu itu ya, apa yang maksud dengan hook, apa yang maksud dengan nice. Itu ternyata. Jadi bikin khusus ya. Ada istilah. Jadi bagaimana buat konten kita itu menarik bagi orang gitu ya, menarik dan orang ini. Kalau saya tidak ikut itu saya nggak tahu itu. Ternyata ada trik-trik bikin video konten edukasi yang baik dan benar, kemudian efektif gitu ya. Nah kemudian bagaimana juga saya mulai belajar juga ini dari duit yang benar ini saya bisa dapat nggak ya? Dapat. Ternyata saya coba baru 1 bulan lebih saya udah bisa untuk praktik teman-teman minum kopi lah gitu. Praktik minum kopi di mana nih? Jadi minum kopi di pinggir jalan, di kafe, di hotel ya kan? Beda. Nah jadi ternyata banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita peroleh di sosial media ini. Tinggal lagi kita mengembangkan diri kita gitu ya. Dan saya tetap mau belajar terus bagaimana kita memanfaatkan media sosial ini, betul misal. Sebab kalau enggak nanti kita tertinggal. Jadi saya pribadi bisa memanfaatkan itu untuk edukasi. Okay. Saya bisa memanfaatkan itu untuk sumber informasi. Saya bisa juga memanfaatkan. Sekarang terakhir saya coba-coba untuk kalau lagi tren itu namanya afiliator ya. Afiliator. Kenapa saya nggak mungkin dong terjun dengan kesibukan saya bisnis, saya beli barang, stok apa macam, terus saya ini nggak mungkin. Jadi afiliator itu ternyata cuma bagi link ya. Ini ada orang jualan, kita bagi, terus kita dapat ininya, kita dapat persentasenya gitu ya. Ya kalau kita di komisi ya? Ya komisi. Kalau diseriusin ternyata itu ini saya nggak terus ya. Pagi saya bagi link 5, siang bagi link 5. Ada trik-triknya juga. Ada trik-triknya. Bagaimana itu nanti kita bahas di topik khusus lah. Bagaimana topik khusus. Nanti ada pelatihan khusus saja. Ada pelatihan khusus bagaimana mendaftar jadi afiliator. Bagaimana afiliatornya nanti bisa. Kalau nggak kalau kita lihat di media sosial itu iklannya banyak sekali. Ternyata untuk bikin pelatihan itu dia ternyata mendatangkan cuan juga. Anda mau menjadi ini cuma lihat itu di media sosial banyak sekali itu. Ternyata mereka bisa dapat uang dari mengadakan pelatihan itu juga gitu loh. Jadi ternyata pelatihan pun mendatangkan cuan juga. Cuan juga. Satu topik aja dia mereka bisa dapat. Jadi maksud saya kita sebagai dokter, kita dokter itu sudah punya sudah punya modal. Karena masyarakat sampai saat sekarang masih percaya sama dokter ya. Jadi apa yang kita lakukan itu ini dokter nih gitu ya. Sekalipun banyak kasus-kasus dokter diduga melakukan malpraktek, tapi tetap masyarakat percaya sama dokter. Ini dokter ini membagikan link sepatu ini kayaknya ini udah nggak mungkin dia membagikan link yang tidak ini gitu ya, yang bodong ya. Makanya saya sebelum membagikan link itu saya ini juga gitu loh, misalnya saya pelajari juga ini bagaimana penjualannya, bagaimana ini pernah penipuan nggak, terus yang beli di sana kecewa atau tidak. Jadi ada trik-triknya. Jadi kalau teman-teman mau belanja online shop lewat link saya, benar-benar percaya. Tapi satu lagi manfaatnya adalah istri tidak curiga Dr. Nirwan melakukan aktivitas sosial media karena mendatangkan cuan. Gitu ya. Baik, makasih Dr. Nirwan, ini luar biasa. Kita diskusinya sebentar, singkat, tapi ini banyak insight baru yang memang selama ini para dokter tuh banyak juga nggak paham. Meskipun sudah banyak juga dokter-dokter yang berkecimpung di sosial media, bahkan mungkin menjual produk atau bahkan dia mengendorse produk. Jadi para sejawat sekalian, menarik diskusi dengan Dr. Nirwan Satria, spesialis anestesi. Beliau seorang dokter anestesi yang kesibukannya di ruang operasi. Kita tahu kalau dokter anestesi itu sibuk banget, tapi rupanya punya
hobi dan aktivitas lain di luar aktivitas dokternya. Dan ini ternyata sah-sah saja, karena setiap dokter juga manusia, boleh mencipungi aktivitas lain di luar aktivitas profesi. Tetapi tadi catatannya adalah aktivitas di dunia maya maupun di dunia nyata itu punya batasan yang sama. Ya, kalau Anda melakukan aktivitas di dunia nyata sebagai dokter, ada batasan-batasan etika dan profesionalisme. Di dunia maya pun begitu. Begitupun ketika Anda masuk kepada aktivitas yang lain ya, Dr. Nirwan ya, aktivitas apakah tadi edukasi, atau misalnya hanya sekedar mencari informasi, atau sekedar hanya membuat komunitas, atau bahkan Anda masuk kepada aktivitas berjualan melalui media sosial atau melalui online. Sah-sah saja, tetapi ada benteng-benteng atau ada rambu-rambu yang Anda harus juga pahami. Tadi tipsnya adalah pertama, Anda pahami betul batasan-batasan profesi, etik profesi, dan saran yang terbaik tadi dari Dr. Nirwan adalah bergabung di komunitas-komunitas digital dokter, di mana di komunitas ini itu nanti akan diingatkan atau diajarkan tentang aktivitas dokter di dunia digital yang tidak melanggar rambu-rambu profesi. Oke, menarik sekali. Nanti tentunya akan banyak rekan-rekan sejawat yang akan bertanya ke Dr. Nirwan karena bagaimana cara dapatin komisi lebih seperti Dr. Nirwan. Ya, itu menarik. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Sobat Sehat. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kami dan juga bagi Anda semua. Jangan lupa terus pantengin podcast Diagnosa, Dialog Inovasi Kesehatan yang bisa diakses melalui kanal YouTube transsehat.id. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa, salam sehat selalu, salam diagnosa.